mata kuliah kimia klinik. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu spesimen darah, spesimen feses, urin, dan dahak. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang spesimen. Yang pertama adalah spesimen urin. Apa itu spesimen urin? Spesimen urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dia dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Nah, di dalam urin dia mengandung zat-zat seperti air sebanyak 95%, urea atau asam urat dan amonia, zat warna empedu atau biasa disebut bilirubin dan biliverdin. Yang terakhir itu garam mineral terutama NaCl atau bisa disebut natrium klorida. Nah, bagaimana kita cara pengambilan urin? Yaitu adalah yang pertama kita harus cuci tangan sampai bersih. Bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang steril. Terus saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khusus yang sudah disediakan gitu. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampai dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Nah, di sini saya akan lagi menjelaskan tentang bagaimana cara penanganan dan pengawatan sampel. Pertama, penanganan. Bagaimana cara penanganan urin? Penanganan urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa. Jika lokasi laboratoriumnya jauh, maka perkirakan jarak apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam dapat ditambahkan dengan pengawet. Adapun pengawetan sampel urin yaitu sodium klorida, formalin, HCl, timol, toluena, natrium karbonat, asam sulfat pekat, dan formaldehid. Terus penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin yaitu ginjal, diabetes, hepatitis B, dan infeksi saluran kemih. Oke, di sini saya akan lagi menjelaskan tentang apa itu spesimen sputum. Spesimen sputum adalah lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus dan trakea yang mungkin dibentukkan dan dimuntahkan atau ditelan. Sputum atau dahak adalah bahan yang dikeluarkan dari paru-paru dan trakea melalui mulut. Adapun cara pengambilan spesimen dahak, yang pertama adalah batuk spontan dari dalam, terus yang kedua induksi sputum, ketiga bronkoskopi, yang keempat bilasan cairan lambung. Cara penanganan sampel spesimen dahak. Yang pertama, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin segera setelah pengawetan. Yang kedua, bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan di dalam lemari es 2-8 derajat Celcius, jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 hari, maka harus diberi pengawet yaitu campuran dari persen setil pridenun klorida dan 2% sodium klorida. Nah, kita masuk di bagian spesimen darah. Apa itu spesimen darah? Spesimen darah adalah gabungan dari cairan, sel-sel dan partikel yang menyerupai sel yang mengalir di dalam arteri, kapiler, dan vena yang mengirimkan oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbohidrat dan hasil limbah lainnya. Cara pengambilan sampel darah, yang pertama kita harus melihat lokasi yang tepat untuk pengambilan spesimen. Misalnya konsentrasi glukosa dalam darah arteri berbeda dengan cara pengambilan sampel darah. Yang
pertama kita harus melihat lokasi yang tepat untuk pengambilan spesimen. Misalnya konsentrasi glukosa dalam darah arteri berbeda dengan darah vena, menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan spesimen. Cara penanganan sampel darah yaitu darah ditampung ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai pemeriksaan. Sampel darah dengan antikoagulan perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah gunakan botol yang bersih, keringkan sebelum menambahkan antikoagulan. Yang kedua, membolak-balikan botol beberapa kali secara perlahan dan merata, jangan dikocok. Simpan botol berisi antikoagulan di tempat kering. Larutan garam, kalium ekta, dan natrium fluorida stabil pada suhu kamar, tetapi larutan trinatrium sitrat dan heparan harus disimpan dalam kulkas. Yang keempat, gunakan proporsi yang tepat. Gunakan botol dan tabung berskala atau tempelkan label yang batas-batasnya sesuai dengan jumlah darah yang dibutuhkan. Untuk pengawetan sampel darah, agar darah yang akan diperiksa jangan sampai membeku, dapat dipakai bermacam-macam antikoagulan. Tidak semua macam antikoagulan dapat dipakai karena ada banyak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit atau leukosit yang akan diperiksa morfologinya. Yang dapat dipakai ialah ekta dan heparin. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah, yang pertama adalah diabetes, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah anemia, yang keempat adalah malaria. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu spesimen feses. Spesimen feses adalah sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan yang dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu spesimen feses. Spesimen feses adalah sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan yang dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna secara jumlah normal produksi 100-200 gram per hari. Untuk pemeriksaan fesesnya, proses pemeriksaan feses yang dilakukan pada sampel feses atau ditinjau untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Kondisinya dapat mencakup infeksi atau parasit, virus, dan bakteri, serta penyerapan nutrisi yang buruk atau kanker. Untuk macam-macam pemeriksaan feses, yang pertama adalah pemeriksaan secara makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan darah samar, pemeriksaan kultur feses. Adapun faktor pencetus sehingga dilakukannya pemeriksaan feses, yang pertama adalah gangguan saluran cerna, yang kedua mengidentifikasi penyakit, yang ketiga alergi peradangan, yang keempat infeksi, dan terakhir pendarahan di saluran pencernaan. Adapun langkah-langkah untuk pengambilan spesimen feses, yang pertama menempatkan sesuatu pada toilet untuk menampung feses seperti wadah plastik atau kantong plastik. Yang kedua, memastikan feses tidak menyentuh bagian dalam dari toilet. Jika menyentuh, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi yang bukan berasal dari feses Anda. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan feses yaitu diare atau gangguan empedu. Yang kedua, kanker usus, penyakit selilia, masalah lambung, dan gangguan hati. Nah, di sini saya akan lagi menjelaskan tentang apa itu spesimen sperma. Spesimen sperma adalah zat sperma kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma dan atau biasa disebut plasma semen.
Dari spermatozoa, plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesika seminalis, epididymis, koper, dan nitrat. Sedangkan spermatozoa dihasilkan aktivitas tubulis seminiferus. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhannya 50-60 mikrometer, di mana terdiri 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah leher, dari ekor. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer, lebar 2,5-3,5 mikrometer, dengan rasio antara panjang dan lebar yaitu 1,50 dan sampai 1,75. Cara pengambilan spesimen sperma yang pertama adalah tidak melakukan aktivitas selama 2-4 hari sebelum pengambilan spesimen sperma. Yang kedua, gunakan tempat penyimpanan spesimen yang bersih dan kering dan yang rapat untuk mengumpulkan sampel. Yang ketiga, ambil spesimen sedekat mungkin dengan jadwal aktivitas seksual Anda yang biasanya. Yang keempat, hindari penggunaan pelunas apapun ketika pengumpulan spesimen. Setelah spesimen diambil, tutup tempat penyimpanan spesimen dan tuliskan waktu pengambilan spesimen pada tempat tersebut. Yang keenam, untuk mempertahankan spesimen pada suhu tubuh sementara Anda membawanya, di bawah, tengah, atau dekat dengan dada. Spesimen harus dianalisis dalam 1 jam setelah pengambilan.